Oke, selamat datang di channel Privat Juara. Bersama Kak Hari, kali ini kita akan belajar tentang bab yang paling sering kalian anggap remeh. Kira-kira apa? Ya, bener ya. Jadi bab itu namanya besaran dan satuan. Oke. Nah, kenapa sih bab ini selalu dianggap remeh oleh sebagian besar orang? Ya, padahal sebenarnya kalau di dalam fisika sendiri, ini termasuk hal yang fundamental, dasar, namun tetap paling penting gitu ya. Kita sering mendengar kalau yang menjatuhkan seseorang itu bukanlah batu besar, melainkan seringnya apa? Kerikil. Nah, itulah besaran dan satuan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bagian materi, kita awalnya itu harus mengetahui dulu nih, yang kita pelajarin itu sebenarnya apa. Judulnya dulu kita pahami ya. Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan satuan. Oke, untuk simpelnya nih, kalian cuma perlu untuk mengetahui kalau besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai gitu ya, secara simpelnya. Oke, kalau kita misalnya tulis di sini deh definisinya ya. Besaran itu merupakan apa? Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan dapat. Jadi pokoknya yang bisa diukur terus bisa dinyatakan dengan nilai atau angka itu kita namakan besaran, apapun itu ya. Oke. Contoh-contohnya tuh seperti ada panjang, massa, waktu, kecepatan, gaya, atau berat, dan lain-lain gitu. Oke. Nah, ini untuk kata besaran. Kemudian di judul kita itu juga ada yang namanya apa? Satuan ya. Jadi kan di sini ada besaran, yang satu lagi satuan. Oke. Satuan. Kira-kira ada yang tahu nggak definisinya itu apa satuan? Kalian emang sering dengar ya kata satuan itu dimanapun, di fisika baik di kehidupan sehari-hari juga sering banget kalian mendengar kata satuan. Tapi sebenarnya kalian ngerti nggak satuan itu sebenarnya apa gitu? Kenapa kalian mengucapkan kata-kata yang kalian sendiri sebenarnya belum tahu itu apa sih maksudnya gitu, ya kan? Tapi coba kalau misalnya saya menanyakan contoh satuan, pasti banyak yang tahu. Ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, atau misalnya meter, kemudian kilogram, banyak lagi gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya ditanyain pengertian, itu langsung semuanya itu pada kesulitan untuk menjawab. Kenapa bisa seperti itu? Oke, di sini kita coba untuk memahami konsep dari judul gitu ya. Kita harus paham setiap kata dan kata. Oke, jadi kita harus menentukan nih definisinya itu apa dari besaran tadi udah, sekarang satuan. Oke, langsung aja ya. Satuan itu merupakan unit acuan sebagai pembanding dalam pengukuran. Kita nggak cukup hanya mengetahui definisi secara umum seperti ini gitu, ya kan? Kita harus ngerti nih kalimat ini maksudnya apa juga. Coba kita definisikan secara bahasa sehari-hari gitu ya. Unit acuan itu artinya apa? Kan referensi gitu ya, nilai referensi yang udah ditetapkan gitu. Contohnya nih, kita punya 1 meter atau misalnya 1 kilogram atau 1 derajat Celcius. Jadi itu sebenarnya merupakan suatu angka gitu ya. Tapi yang digunakan sebagai acuan. Acuan dari mana? Acuan yang ditetapkan oleh konferensi, adanya konferensi, misalnya konferensi internasional, dia itu menetapkan 1 meter itu panjangnya seberapa, kemudian 1 kilogram itu seberapa berat gitu, dan lain-lainnya seperti itu juga. Nah, itu yang menjadikan pembanding dari suatu referensi unit. Nah, kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, oke? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke materi. Inti dari materi di sini ya sebenarnya simpel aja ya.
kita punya besaran, ya kan? Besaran ini itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa? Yang pertama itu namanya besaran pokok. Yang kedua apa? Besaran turunan. Ya, benar. Gitu ya. Oke. Dari katanya nih, ada besaran sama kata pokok, ya kan? Besaran tadi kita udah tahu definisinya, yang di atas ini. Terus ada kata pokok. Pokok itu sebenarnya apa sih? Pokok itu kita udah tahu, itu sebagai fundamental atau dasar yang paling kecil dan tidak bisa dibedakan lagi, gitu, ya kan? Dibedakan menjadi yang lebih sederhana lagi, gitu maksudnya. Oke, di besaran pokok ini ada berapa besaran? Ada 7 ya. Ada 7 besaran. Ada 7. Sedangkan kalau besaran turunan, ini apa? Besaran tadi kita udah tahu pengertiannya, sedangkan ada kata turunan. Turunan ini merupakan penurunan rumus atau pengembangan dari besaran-besaran pokok gitu ya. Nah, kalau misalnya besaran pokok itu ada 7, sedangkan besaran turunan ada berapa? Ya, ada sangat banyak karena dari satu besaran pokok aja kita bisa menjadikan lebih dari satu besaran turunan gitu ya. Di sini ada banyak gitu ya. Kita nggak bisa ngitung saking banyaknya gitu. Oke. Nah, di sini yang paling penting sebenarnya kita harus tahu besaran-besaran pokok karena di sini cuma ada 7. Nah, jadi sebenarnya untuk membantu kalian untuk hafal, kalian tuh perlu untuk membuat suatu jembatan keledai. Kita sebut sebagai ini. J I W A S M P. Nah, jiwa SMP gitu. Kebetulan banget besaran dan satuan ini kita pelajari ini kelas 7 SMP dulu ya. Nah, kita punya jiwa SMP. Sekarang kita tinggal tulis kepanjangannya. Oke. J, ada J di sini. Kira-kira apa? Jumlah apa? Jumlah zat. Benar sekali ya. Jadi satuan internasionalnya apa? Mol. Ini yang sering banget di kimia itu, ya kan? Satuannya mol. Oke. Kemudian ada I. I itu apa? Ada intensitas. Intensitas apa? Intensitas bunyi atau cahaya? Cahaya ya. Kalau intensitas bunyi itu tidak termasuk di besaran pokok. Satuan internasionalnya kandela. Terus ada W. Kira-kira apa? Waktu. Nah, ini yang paling sering kita gunakan juga ya. Waktu satuan internasionalnya apa? Menit, jam, detik, detik. Kemudian ada A. Nah, banyak yang menyebutkan kalau A itu adalah ampere. Padahal sebenarnya ampere itu merupakan satuan ya. Besaran pokoknya itu adalah A Rus gitu. Satuan internasionalnya ampere. Oke. Kemudian ada S. Suhu. Satuan internasionalnya apakah derajat Celcius? Bukan ya. Yang benar adalah Kelvin. Pakai derajat enggak? Jadi Kelvin itu kita nggak pakai derajatnya. Beda dengan derajat Celcius. Nanti kita akan pelajari di termodinamika. Kenapa Kelvin itu nggak pakai derajat, sedangkan Celcius ataupun Reaumur ataupun Fahrenheit itu semuanya pakai derajat di belakangnya. Oke. Kita lanjut ke M. Itu ada massa, ya kan? Ini sering juga kalian dengar pasti. Satuannya apa? Kilogram. Terus yang terakhir ada apa? Ya. Panjang. Satuan internasional adalah meter, bukan kilometer. Mentang-mentang di masa ini satuannya kilogram, di bawahnya panjang harusnya kilometer. Enggak seperti itu ya.
Oke, jadi di sistem internasional itu ada namanya KMS, kilogram meter second, untuk pasangan dari panjang, massa, dan waktu gitu. Oke, ini untuk besaran pokok yang ada 7. Gampang banget kan ngingatnya? Ada jiwa, SMP gitu. Kalian perlu ingat itu aja, kemudian kalian bisa menyebutkan satu-satu supaya nggak ada yang tertinggal. Karena kadang saking kita menganggap sederhananya, kita tuh cuman bakal ingat mungkin 3 atau 4 dari 7. Sedangkan kalau bisa 7 kita hafal semua, kenapa hanya 3 atau 4? Ya nggak? Oke. Kita lanjut sekarang ke jenis besaran yang kedua ya. Apa itu tadi? Besaran turunan. Oke, nah jadi kan besaran turunan ini kita udah tahu tadi ya, kalau merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau pengembangannya gitu, ya kan? Nah, jadi di besaran turunan ini contoh-contohnya banyak sekali. Contohnya apa? Pokoknya tinggal sebutkan besaran yang tidak termasuk di besaran pokok itu merupakan besaran turunan. Kira-kira apa aja nih? Ya, benar, ada gaya. Terus apa lagi? Kecepatan masuk nggak? Masuk. Karena nggak ada di besaran pokok, ya kan? Kita masukin aja yang nggak ada, pokoknya langsung masukin ke sini. Kecepatan, daya, terus ada apa lagi? Energi, usaha. Langsung saja kita tulis dan lain-lain. Oke? Oke, jadi berdasarkan ada atau tidaknya nilai dan arah, besaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya apa? Besaran vektor. Nah, besaran vektornya apa? Besaran yang punya nilai dan arah. Mungkin di matematika nanti di kelas 3 itu kalian bakal pelajarin di matematika yang babnya itu judulnya vektor gitu. Oke, yang kedua ada besaran skalar. Oke, pernah dengar? Oke, kalau jadi besaran skalar ini itu hanya punya nilai saja. Oke. Nah, definisinya kita udah punya nih besaran vektor sama besaran skalar. Sekarang gimana kita untuk memahami ya dari definisi yang kita punya ini? Oke, punya nilai dan arah, sedangkan skalar hanya punya nilai. Itu maksudnya apa? Nah, jadi besaran yang tadi itu, kita ambil contoh dari besaran pokok nih, misalnya. Atau kita ambil dari besaran turunan, boleh juga. Contohnya apa? Ada kecepatan sama satunya kelajuan. Nah, kalian masih ingat kecepatan sama kelajuan tadi besaran apa? Besaran turunan, ya kan? Nah, ini kalau misalnya berdasarkan ada atau tidaknya nilai sama arahnya, kecepatan itu merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Kenapa bisa begitu? Nah, padahal satuan itu sama-sama meter per second. Tapi mereka berbeda jenis gitu. Yang satunya besaran vektor, yang satunya lagi besaran skalar gitu ya. Nah, besaran pokoknya kita ngambil contoh yang besaran panjang ya. Oke, tapi kalau di sini kita sebutnya sebagai perpindahan sebagai besaran vektor, yang satunya lagi jarak sebagai besaran skalar. Satuannya sama-sama meter. Oke, sekarang kita mau lihat perbedaannya besaran vektor sama besaran skalar. Nih, misalnya ini kita punya seseorang yang berada di titik A. Kemudian orang ini berjalan ke titik B, kemudian jalan lagi ke titik C. Nah, dari A ke B itu jaraknya misalnya 3 meter. Dari B ke C itu 4 meter.
Nah, kalau misalnya kalian ditanya ini, perpindahan yang dilakukan oleh A sampai ke C itu berapa? Kemudian selanjutnya juga ditanyakan jarak yang ditempuh oleh si orang ini dari A ke C itu berapa juga. Nah, kita ditanyain jaraknya berapa dari A ke C. Kemudian kita juga ditanya perpindahannya ya. Perpindahan yang dilakukan orang ini dari A ke B terus ke C. Nah, ini gimana kita jawabnya? Oke, kita jawab satu-satu dari yang jarak dulu ya. Nah, kalau jarak itu kita lihat dari A ke B itu jaraknya berapa? 3 meter. Terus dari B ke C itu berapa? 4 meter. Bisa langsung kita tambahin aja karena jarak hanya punya nilai. Arahnya kita nggak peduli gitu ya. Dia mau pertama kan dia ke kanan dulu, terus dia baru ke atas ya kan? Tapi kita nggak peduli. Kita cuma peduli dia dari A ke B itu berapa, dari B ke C itu berapa. Nah, jadi langsung aja kita tambahin dari A ke B ditambah dengan B ke C. Berapa? 3 ditambah 4. 7 meter. Jangan lupa satuannya. Oke, kemudian kita lanjut dengan perpindahan. Perpindahan itu merupakan besaran apa tadi? Vektor, ya kan? Vektor. Jadi, dia mempedulikan apa? Nilai dan arah. Jangan lupa, di sini ada arahnya ya. Jadi, si orang ini kan dia bergerak dari A ke B itu sebesar 3 meter. Kemudian dari B ke C 4 meter. Jadi, gimana dong? Dia pertama gerak ke kanan. Ini kita buat. Kemudian ke atas, ya kan? Nah, ini kita sebut di matematika yang namanya vektor. Jadi, perpindahan yang dilakukan dari A ke B ke C itu merupakan resultan vektor dari vektor AB sama vektor BC. Atau kita tulis vektor AB kita tambah dengan vektor BC. Nah, ingat ini tapi penjumlahan vektor, bukan penjumlahan biasa, ya kan? Nah, ini berarti kita harus tentukan resultan dari A ke C gitu, ya kan? Nah, ini kita sebut sebagai vektor AC atau perpindahan. Gimana caranya? Jadi kita mau perpindahan tadi sebagai penjumlahan vektor dari AB tambah BC, ya kan? Berarti penjumlahan vektor di sini 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Jadinya berapa? 9 tambah 16 diakarkan. Jadinya akar berapa? 25. Atau sama dengan 5 meter. Beda kan? Yang satunya 7 meter, yang satunya lagi 5 meter.